Niki cerita-cerita nopo. Cerita-cerita alam. Tapi ini ruang tenan. Ben sampean di matur nuwun mbek ulama, mbek wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saya kira 2 juta, kira-kira sejuta. Mau nak nematur mau uang 6 juta muda kira. Ya rolasan 20. Sing kira-kira sombong 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klinik buatan atau khas-khas dunia spiritual rohani ini. Memang itu nyata. Nyatanya nyata nih. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab para ulama. Tiap kita materi ulama ini mesti ada kata bisir di asrori atau di asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani. Termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunat. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing dia sudah ditompo lewat yang satu sing layak napa ditompo. Itu nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Jadi sampean bayangkan haji ini sampean tompo iki. Misalnya kula soleh, wapian, terus di pengaruh, mbok dikajekno. Ning kelar ganjakno mesti setengah mafia. Wong soleh orang arah juga seneng. Dagangan tasbih nganti kelar kaji iki ya. Mesti setengah markus tidak-tidak itu malah gampang kelar nopo. Andai kan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sekitar, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan nopo. Nggih, paham ya? Juga tuh gale ke salam tempel yang aku misalnya Mustafa salam tempel. Nah, mungkin kamu Mustafa ikhlas. Tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini ini pasti. Dan ketika ada Kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa anak kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas niku. Sama tak ceritanya, kenapa banyak yang tidak? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi, itu jelas menjadikan tidak. Andai kan orang itu soleh saja, soleh, tidak usah dosa soleh. Itu ada soleh yang kriminal. Mergo soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali, kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana saya. La ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan iblis. Karena tidak ada girohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Ya, kesalahan kita itu. Misalnya contoh ngeten nih. Misalnya contoh paling. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Kayak aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah divonis apa? Karena kita butuh hero. Butuh hero. Ngeten misalnya contoh paling. Wong soleh-soleh Pak Mustafa Rufin ini Rofil Davi ya. Universitas Kristen Nabi ya. Rumah sakit Kristen Nabi ya. Itu beda dengan orang soleh kota yang di duit. Saya contoh susah. Musim, di dalam Islam masuk gereja. Musim, rumah sakit Islam mengkaji rumah sakit Kristen Nabi. Musim, masjid Kalabi ambil gudang. Nah, kesalahan yang tidak punya hira ini tentu susah diterima. Karena kita hidup di alamnya. Ini rumah nonton. Sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol, kesalahan yang punya hira. Jadi kesalahannya orang yang punya. Karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Karena sebelah ning TV, wong ketuanan pegawai tahajud sholat duha, mau terima jadi supir. Iku keluar yang tak singongkon wong katoan cekak beliau ora tau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia sholat. Hanya karena kurang SDM, kurang hiro, nasibnya alhamdulillah mungkin kerja halal. Ngono kan. Padahal juga majikan betina blosor gak dihitung haram. Oh, soleh gak sensitif gitu. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang do. Lalu kalau bolak-balik matur teng para kiai, aku mbok ismi mbok sekuler lah. Cek Allah tetap tak hormati, tak fatihah.
Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat di Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak sama. Tapi mereka yang punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Bisa bayangin dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saja jago gudang, supir. Memang dari segi kesehatan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Lu itu so meneh, sing suka hati sentimen parah meneh, berkulis mampu orang bergerak. Dan anak Rukin Mustafa itu so meneh sing luwes itu. Jadi ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuatannya bos-bos dari Cina? Ketika ISMI kuat, Islam kuat, hingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jaga. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mokal, kayak apa? Kayak apa? Mokal. Pulau menang kecil, pulau camat gelem sholat itu kiai sak daerah seneng ra karuan. Saya ini camat sholat biasa, tahlilan biasa. Di sini kok aneh, kalau camat kalau apa? Ternyata ini berangkat dari giroh-giroh, kesalian-kesalian yang punya giroh. Sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-Muslim. Atau dalam konteks internal Islam, sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam orang. Pulau di pengalaman terakhir dalam hal ini. Pulau di konco saat ini setengah stres. Gara-gara di santri soleh, melarat, kerja jadi supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Hasil saking fakultas bingung bengi-bengi itu golek lho. Ini sing kok golek nomor supir. Kowe toko mater teror ini aku bengi. Ini santri gak golek dipecat, golek no santri. Udah ada kode kulon benar. Lekut bener jenengan, tak pikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk yang dialami teman saya. Piring cuma gak apa-apa kan orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya? Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hajinya bisa ditompo kangelan karena tingkat girohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Ya, apa kompetisi?